kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami dilayakkan pagi hari ini oleh darah anak domba. Kami rindu ingin jumpa Engkau pagi ini. Perjumpaan yang mengubahkan kami lewat firman-Mu. Perjumpaan yang sangat menguatkan kami lewat hadirat-Mu. Perjumpaan kami di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Berikan kami rumusan-rumusan yang baru untuk kami menjalani iman kami bertambah terus di dalam Engkau. Firman-Mu itu adalah pribadi-Mu. Pribadi-Mu itu yang kami kasihi, cintai. Pribadi-Mu itu yang mengasihi kami. Itu sebabnya kami sambut firman sambil berkata haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang melayakkan. Dan terima kasih buat Bapak Gembala yang silakan saya untuk bisa berdiri kembali di tempat ini. Semua hanya karena anugerah dan kasih kemurahan. Hari-hari ini kita ada dalam sebuah dunia, hidup di dunia, masih belum di surga, dengan penuh dengan banyak macam kesukaran, kesulitan, hambatan, tekanan, stres, dan di mana-mana membuat kita sakit dan membuat kita sangat menderita. Tapi hari ini ada kabar baik untuk kita. Ada seorang yang bernama Daud, menjadi raja 3000 tahun yang lalu. Dia memberitahu kepada kita kabar baiknya adalah biarlah kita terus melihat pada kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus, pada kemanisan Tuhan di dalam pengorbanan Yesus. Biar kita tidak lihat kesukaran kesulitan dunia ini, tapi biar kita lihat pada kebaikan Tuhan Yesus. Amin saudara. Ini adalah kabar baik untuk kita. Itu sebabnya siang hari ini sebagai pendahuluan, biarkanlah dunia ini tenggelam dengan segala keinginannya. Karena memang rencana Tuhan buat kita bukan tinggal selamanya di dunia ini yang penuh dengan kesukaran dan problema. Tetapi ada satu dunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu surga. Dan hari ini Dia hadir lewat kerajaan surga di tempat ini. Kabar baiknya kepada kita untuk kita lihat terus kepada kebaikan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan lihat sama-sama saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Mazmur 34. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Jemaat ayat 2. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Puji Tuhan, ini adalah ayat pokok kita dan inti daripada sharing firman pagi hari ini adalah kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, pemazmur memberi nasihat kepada kita, biarlah kita jangan melihat dampak daripada masalah COVID-19 yang hari-hari ini membawa resesi banyak, yang membawa kehancuran banyak dalam bidang ekonomi yang membuat kita tidak nyaman. Dan hari ini
Saya juga merasakan bagaimana dunia usaha hari-hari ini menurun. Kami punya 70 karyawan, hari-hari ini tinggal 25, 30. Karena kami tidak bisa lagi seperti 4 tahun yang lalu dengan sebuah ekonomi yang full capacity, karena permintaan dunia sedang menurun, resesi global sedang terjadi, di mana-mana penurunan dalam produksi pertanian. Kita lihat produksi pala di pulau-pulau itu menurun buahnya, berkurang mutunya. Heran juga, bagaimana kok ini tanaman-tanaman bisa tunduk, padahal mereka tidak mendengar firman Tuhan. Dorang tidak tahu kan ini COVID-19. Tapi tiba-tiba tanaman mengikuti otoritas daripada kerajaan di bawah Yesus Kristus dunia ini. Kok bisa menurun dia berproduksi? Kopra menurun, cingkeh menurun, pala terus menurun. Kualitasnya pun menurun. Saudara, secara manusia sekarang saya sedang bingung. Jangankan saudara, saya pengusaha pun bingung. Saya harus cepat-cepat mengembalikan kredit di Bank Danamon, di bank pemerintah. Karena kan pengusaha kan harus pinjam kredit di bank. Dan saya salah satu ada di dalam dunia bisnis ini. Bagaimana saya harus berhadapan dengan pembeli, buyer saya di Jakarta, Surabaya. Dan bagaimana saya harus menghadapi pergumulan dengan penjual pala dari Siau, dari Tahuna, dari Sangir, dari Talaut, dan dari sekitarnya ini. Ini sebuah problema yang menghimpit hidup saya. Maka kalau saya bisa berdiri di sini, saudaraku, ini semua karena kebaikan Tuhan ini. Saya mengalami ini. Saya bukan cerita teori ini, tapi saya betul-betul mengalami hal yang ini. Tapi saya bersyukur saya dihibur oleh Roh Kudus. Karena kesesakanku hari ini, pikulanku yang berat hari ini, biaya-biaya yang meninggi hari ini, tidak bisa tidur karena kredit bank dan uang bank yang naik begitu tinggi hari ini, tidak sehebat yang Daud rasa 3000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Ayat 1 berkata, pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, Daud lari bukan karena utang kredit bank. Daud lari bukan lari dari tanggung jawab. Daud lari bukan karena penakut. Dia pernah menumbangkan seorang raja Filistin, seorang raksasa Filistin bernama Goliat. Dia tidak pernah takut terhadap Goliat. Dia berhasil di dalam pertempuran singa dan beruang. Tapi karena dia lari, karena dia menghormati raja orang Israel bernama Saul. Dia lari karena Saul ingin membunuh dia. Dan inilah sebuah teladan yang baik yang kita lihat dari seorang raja ini. Bagaimana dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia terpaksa menerobos masuk ke dalam daerah musuh. Abimelek ini musuh Israel. Karena Daud menumbangkan, membunuh Goliat, pahlawan mereka. Tapi dia lari ke sana, lari ke daerah musuh, karena dia ingin karena Saul, orang Yahudi, sama-sama orang Israel, tetapi penuh iri dan dengki kepada Daud. Begitu kira-kira cerita. Dan hari ini kita belum sampai menderita seperti itu. Amin. Kita masih puji Tuhan.
Kita masih enak hari-hari ini, sekalipun kita memang juga sulit. Tapi Daud memiliki sebuah iman, keyakinan, karena dia punya kekuatan, bisa hidup, bisa selamat, karena dia melihat pada kebaikan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Hari-hari ini kalau saudara ingin selamat, kalau kita ingin nyaman, kalau kita ingin diberkati, biar kita lihat kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, kecaplah dan lihatlah. Pada Tuhan Yesuslah kita mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kerajaan dunia ini penuh dengan kegentaran, digoncang, kita tidak akan lihat kebaikan lagi, saudara. Kalau kita lihat kebaikan dunia ini, kita akan kecewa, putus asa, stres, dan tidak masuk gereja lagi. Tapi kalau kita melihat kepada kebaikan Tuhan, mengecap kerajaan Tuhan Yesus, yakni kerajaan Allah, dan melihat pada kekuatan salib Tuhan Yesus, itu adalah kasih karunia, rahmat yang selalu baru dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari hari-hari ini fokus kita terus pada kerajaan Allah. Fokus kita bukan pada barang-barang kebutuhan pokok yang semakin mahal. Semakin kita tidak bisa menjangkau membeli, keuangan kita semakin terjepit. Tuhan punya cara untuk itu, karena saya sudah mengalaminya. Saya 70 orang karyawan, saya pusing mau pikir bayar gaji bagaimana 2-30 juta satu minggu, saudara. Satu minggu itu biaya gaji 20-30 juta keluar. Belum ditambah uang bunga bank, berapa puluh juta uang bank saya harus bayar. Sedangkan pengiriman ke Surabaya itu putarannya harus masuk 2-3 bulan, tidak masuk akal, tidak berimbang. Neraca saldo keuangan perusahaan tidak bisa berimbang. Tapi saya mengalami firman Tuhan ini, dan saya bagikan kepada saudara. Maukah saudara menerima firman ini? Ini bukan teori. Ini banyak raja-raja pengusaha dunia ini sedang mencari jawaban atas hari-hari hidup yang sukar ini. Tapi berbahagialah engkau jemaat GB Anggur Baru. Yesus hadir di sini. Amin. Roh Kudus membukakan pikiran kita untuk kita melihat ada dua kebenaran di sini yang ingin kita kupas siang hari ini. Yang Daud maksudkan tentang mengecap kerajaan Allah, melihat kerajaan Allah dalam sisi baiknya, bagaimana, apa, dan bagaimana, saudara. Mari kita melihat bahas pertama, apa yang menjadi kebaikan Tuhan Yesus yang Daud lihat, Daud rasa, Daud kecap, Daud cicipi, dan dia tidak dapat kepada Raja Saul sekalipun sama-sama orang Yahudi. Dia tidak dapat di dalam keluarga daripada Isai, bapaknya. Sekalipun dia anak yang sulung dari 8 bersaudara, dia tidak alami. Tapi dia alami di dalam Yesus Kristus. Maukah saudara mengalami dalam Yesus Kristus? Membuat kita lebih cinta Yesus Kristus. Membuat kita siap untuk bayar harga mahal bagaimanapun kepada seorang yang bernama Yesus Kristus. Kita siap untuk meletakkan semua jabatan kita dalam dunia yang sementara ini untuk seorang yang kekal bernama Yesus Kristus. Apa kebaikan itu? Yang pertama, Daud berkata, kebaikan Tuhan itu pada ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Dia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Yang pertama, kebaikan Tuhan yang dia tidak temukan pada kerajaan Saul, kerajaan Israel yang dipimpin oleh Saul. Dia tidak temukan dalam keluarga Isai sebagai anak dari dan ayahnya Isai. Yang pertama, ketika ia tertindas, ia berseru kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan dia. Jadi berkat pertama kebaikan adalah apa, saudara? Keselamatan.
Maukah saudara menerima keselamatan itu? Sedikit saya kupas tentang keselamatan yang Daud maksudkan. Bagaimana Daud tidak menemukan di luar daripada Yesus, dan dia menemukan keselamatan di dalam Yesus. Karena hanya Yesus yang mengembalikan kita kembali kepada rencananya semula, menjadi serupa segambar dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia, lalu diberkati. Keselamatan itu kita dapat di dalam Yesus. Tidak kita temukan di dalam suku kita, agama kita, tapi hanya di Yesus yang mengembalikan identitas kita. Sebagai apa, saudara? Anak yang dikasihi. Sama-sama katakan, saya anak yang dikasihi. Sekali lagi, saya anak yang dikasihi. Kalau saudara anak dikasihi, tidak heran saudara kita serupa dengan papa kita. Amin, saudara. Karena kita serupa segambar dengan Yesus Kristus. Saya dikasihi Tuhan. Daud tahu bahwa Daud dikasihi oleh Tuhan Allah, Allah Israel. Dan kalau iblis mengintimidasi Daud dengan pedang, lebing, dan tombak, menakut-nakuti kita hari ini, maka Daud berkata sebagai anak yang dikasihi, dia mendapatkan otoritas, dia punya kuasa. Karena setiap anak yang dikasihi mendapatkan kuasa daripada Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap kita menerima pribadi Yesus, maka kita menerima kuasa. Kuasa apakah itu? Exousia itu, otoritas untuk melawan Goliat, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Amin, saudara. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17, waktu Goliat datang dengan beding, tombak, pedang, maka Daud tahu bahwa saya anak yang dikasihi. Kalau saya anak dikasihi, maka saya mewarisi kuasa otoritas. Dan Daud berkata apa, saudara? Kalau engkau datang dengan pedang dan lembing, aku datang dengan nama Allah semesta alam, Allah Israel, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu saya dihimpit dengan begitu banyak hutang di Bank Danamon dan di bank pemerintah yang lain, saudara tidak perlu tahu berapa miliar saya punya utang. Tapi saya tidak jatuhkan diri, saya tidak lari minum minuman keras, saya tidak lari dari tanggung jawab itu. Roh Kudus mengingatkan otoritas yang ada pada Daud, ada pada saudara siang hari ini, yaitu exousia, kuasa untuk melawan Goliat yang memiskinkan, yang membawa kehancuran dalam banyak aspek kehidupan. Daud tampil beda di tengah-tengah kerumunan orang Israel, dia tampil beda. Dan hari ini, hari yang sama, saudara ingin menjadi seorang yang diperkenankan Tuhan, pakai otoritas itu. Dan saya pakai otoritas itu di dalam nama Yesus Allah Israel. Aku anak yang dikasihi. Aku punya identitas dalam diriku. Aku bukan orang yang kalah, yang miskin, yang berbeban berat. Tapi aku anak yang dikasihi. Maka aku pakai otoritas untuk menghancurkan kuasa itu. Dan hari ini Tuhan berikan kemenangan kepadaku. Baiknya saya yang tepuk tangan.
Haleluya. Goliat tidak bisa menghancurkan Daud. Goliat tidak bisa menghancurkan anak yang dia kasihi. Iblis tidak bisa menghancurkanku dengan bunga bank dan kredit bank. Dalam 4 tahun saya berlari dan melunasi hutang bank itu yang bermiliar-miliar itu. Haleluya, haleluya. Amin, saudara. Karena saya pakai firman Tuhan ini. Saudara pun bisa pakai firman Tuhan ini. Jangan lari dari tagihan kredit motor, kredit rumah. Pakai otoritas ini. Amin, saudara. Dan Daud diselamatkan. Kalau Daud lari dari Goliat itu, adakah Daud itu menjadi representasi daripada seorang yang disebut Yesus anak Daud? Hari ini dan seterusnya sampai pada kekekalan, Daud itu menjadi sebuah ikon daripada kerajaan Allah. Yesus pun disebut anak Daud. Kalau hari ini saudara ambil keputusan, hari ini aku dikasihi oleh Tuhan, besok aku akan lawan, bukan itu penagih kredit yang saudara bukan saudara, tapi engkau lawan itu kuasa yang membawa kemiskinan. Demi nama Yesus, aku usir segala roh, aku tolak segala bala yang membuat resesi. Maka saudara akan lihat kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan kepada saudara. Itulah keselamatan yang dia berikan kepada Daud. Dan saya praktekkan itu hari ini. Dan saya bebas utang di bank. Saya bisa menjalani hari ini dengan gembira sambil menggandeng tangan istri. Bapak 30 tahun depan tanggal Juni itu 30 tahun kami menikah. Puji Tuhan, haleluya. Masih panas itu tangannya kalau gandeng istri. Ini rahasia ke dalam ini. Bapak-bapak pada bawa istri di samping terus bilang, "Saudara, itu firman Tuhan itu terang praktek." 2-3 orang berkumpul, Matius 18 bilang ayat 21, pegang tangan istri. Kan anak ada di Jakarta, saudara. Salah-salah mau pegang tangan sopir. Haleluya, haleluya. Saudara, Daud mengalami, saya juga mengalami. Maka saya punya cerita. Seandainya saya lari dari hutang bank, alasannya karena COVID-19, maka saya tidak bayar itu miliar-miliar. Saudara, apa yang sedang terjadi, saudara? Bagaimana saya bisa khotbah? Tapi karena saya khotbah, karena saya mengalami, ku tahu yang ku tahu, sebab ku alami. Amin. Saya mengalami ini. Luar biasa, saudara. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. 4 tahun ini COVID sedang melanda, menghancurkan semua lini. Sanggupkah kita berkata, Kamsia, thank you God, rencanamu jadi dalam hidup kami. Biarkan rencanamu terjadi terus. Karena saya sudah menemukan Yesus setiap kali ibadah di tempat ini. Dan saya mengecap kerajaan Allah, kuasa. Paulus bilang itu kerajaan Allah itu kuasa. 1 Petrus pasal 4 ayat 20. Roma pasal 14 itu ada sukacita mewarnai di dalamnya. Ada damai sejahtera. Ada kebenaran. Ada power. Haleluya. Di setiap perkataan anak Tuhan ada power. Ketika engkau melepaskan itu ada berkat di sana. Perkataanmu itu emas. Makanya engkau ditunggu oleh tetanggamu. Sepatah kata saja engkau perkatakan tentang Yesus. Ada mujizat terjadi.
Keselamatan ini mewarnai kehidupan setiap anak Tuhan di tempat ini. Menjadi serupa dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia, dan siap untuk diberkati, untuk terus berbuah-buah, be fruitful, untuk dilipat gandakan, tersebar di mana-mana anak Tuhan itu, yang enteng hidupnya hari-hari ini, yang tidak dianggap pada waktu sebelum COVID. Sekarang anak Tuhan tampil beda, dan dia siap untuk merebut mahkota yang Tuhan siapkan. Haleluya! Yang kedua, kebaikan Tuhan yang Raja Daud alami. Saudara, ia melindunginya dari taring yang tajam, dari beruang, dari singa. Ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, Tuhan proteksi, Tuhan melindungi, Tuhan menyembuhkan. Saudara, Daud berkata, Dia melindungi aku di dalam hadiratnya. Ada berapa banyak musuh Daud? Tidak terhitung banyaknya, baik musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Kalau dia patah kaki atau putus tangan, pantas saudara, karena dia harus berhadapan pedang dengan pedang, satu kali satu. Tapi tidak diceritakan Daud luka karena pedang daripada orang-orang musuh Filistin. Daud tidak pernah putus kaki karena kena ranjau daripada musuh. Tapi Daud semata-mata mengangkat tangan, mengangkat hati karena dia melindungi. Amin, saudara. Pulang dari sini engkau akan punya asuransi jiwa, asuransi roh, yang saudara tidak perlu angsur, gratis. Asuransi itu bernama apa? Dia melindungi. Amin, saudara. Pulang dari sini langkah tegap, dada ke depan. Saudara yakin bahwa saudara ada perlindungan. Malaikat-malaikat Tuhan akan melindunginya. Di mana saudara berada, karena engkau orang takut akan Tuhan. Pulang dari tempat ini perlindungan Tuhan. Saudara, saya 58 tahun umur saya bersyukur tidak pernah ada satu saat saya ketabrak mobil, saya ketabrak anjing di jalan. Padahal waktu itu saya ngebut bawa oto. Sampai di rumah baru sadar. Saya mau khotbah, lalu saya bawa oto. Dan saya kasih lari oto. Kenapa? Karena waktu ini boleh terlambat, saudara. Baru saya sadar, Tuhan, terima kasih untuk kesadaran Roh Kudus. Pakai sopir dong. Untung kami punya kekasih ini, namanya Deden. Dia sopir pribadi yang membuat saya bisa tidur waktu dia bawa oto. Kita berikan tepuk tangan untuk sopir ini. Bagaimanapun dia sibuk bekerja di tempat lain, dia siap untuk menemani saya, untuk bawa-bawa kemana-mana. Karena kalau saya bawa oto, saya ngebut, saudara. Sampai di tujuan, saya sadar, saya ngebut itu. Dan untungnya tidak ada motor salib di muka. Kalau saya salib, dia salib, kok kita tabrak, bagaimana, saudara? Amin, saudara. Haleluya. Ada hal-hal yang kecil, Roh Kudus ingatkan. Kita bersyukur karena perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Kebaikan yang ketiga yang Daud alami, ia mengampuni segala salahku. Ia yang mengasihi engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan supaya masa mudamu. Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupa segala kebaikan sebab ia mengampuni segala salahku. Ada nyanyian berkata, dia takkan ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Berapa banyak kelemahan kita,
Berapa banyak kelemahan kita. So tidak bisa hitung. Kalau mau rekeng-rekeng lebih daripada umur kita. Sebagaimana umur 58 tahun. Lebih dari itu kita bikin salah di hadapan Tuhan. Tapi saya bersyukur Tuhan tidak mengampuninya. Tidak, Tuhan melihat masa laluku bagaimana. Tuhan menjauhkan masa laluku seperti timur dan barat, dia melupakannya. Dan dia tidak ingat salahku. Dia membuang semua di tubir laut kesalahan saudara dan saya. Amin, saudara. Kita lihat siapakah raja yang paling saudara, yang merencanakan sebuah kejahatan yang sangat berat sekali untuk di mata hukum pidana. Dia harus dijatuhi hukuman yang sama, hukuman mati. Tapi Tuhan tidak melihat segala kesalahan. Itu sebabnya Daud bermazmur bahwa Tuhan mengampuni segala salahku. Amin, saudara. Tuhan mengampuni semua kelemahan kita, amin. Tuhan memperbaharui kita seperti burung Raja Wali dan menyembuhkan segala sakitku. Dan menyembuhkan segala sakit Daud. Dan menyembuhkan segala sakitmu. Dan menyembuhkan segala sakitku. 4 tahun yang lalu saya sakit lutut. Tidak boleh berjalan. Harus pakai tongkat. Dan saya pernah merasakan bagaimana jalan pakai tongkat. Aduh. Ini tidak sedap sama sekali. Tapi Tuhan menyembuhkan. Lewat seorang bapak gembala saudara, pergi ke rumah saya 4 tahun yang lalu, dan itu saya tidak bisa lupa. Bapak gembala Hukubun ini karunia yang kesembuhan. Saudara beruntung punya gembala seperti ini, amin saudara. Saudara punya pengembalaan di tempat ini membuat cemburu saya. Bapak ini menumpangkan tangan di lutut, langsung bisa berjalan, saudara. Amin. Hari ini saya bisa melompat lagi, saudara. Semua sudah boleh bermain bola. Bulu tangkis sudah boleh, saudara. Karena memang faktor usia. Tapi minimal boleh berdiri di mimbar, saudara. Amin, saudara. Tuhan menyembuhkan lewat Bapak Gembala. Habis sakit lutut, saya sakit mah. Wih, mah sudah hilang-hilang, saudara. So, minum obat mah, di Pak Dokter obat mah, saudara. Nanti satu waktu saya berobat di Penang dan saya endoskopi, ternyata perut besar lambung itu kena infeksi. Ada banyak bakteri dan dokter bilang ini tidak bisa lama, ini nanti infeksi, bisa operasi lambung. Oh Tuhan, dijauhkan semuanya itu. Pantas gudang pala langsung drop, saudara. Gudang pala biasa penuh dengan pala langsung drop. Kenapa ini gudang pala kon drop? Tuhan punya kasih lebih besar daripada nilai gudang pala itu. Kalau gudang pala eksis terus, kapasitasnya full terus, saya tidak pergi berobat, saudara. Maka saya bisa infeksi lambung dan operasi lambung. Tapi ketika gudang pala drop, maka ada kesempatan saya pergi ke Penang dan periksa lambung bermasalah. Dan harus diobati, untung belum dioperasi. Pakai antibiotika, banyak sekali antibiotika, perut ini, anti ini, dan hanya dalam tempo 1 bulan langsung bersih, kering. Dan kesempatan Bapak Gembala lagi menumpangkan tangan di perut ini, jalan air, maka saya sembuh, amin, haleluya, saya sembuh. Daud berkata, ia menyembuhkan sakitku, belum habis di mah, dia bagi di liver lagi, saudara. SGPT naik, SGOT naik, bilirium direct naik. Itu penyakit kuning seperti itu, saudara. Pakai itu tumbuh lawa untuk bukan goraka tiop-tiop, tumbuh lawa saja. Saudara, periksa, kembali ke Penang lagi, USG lagi, fatty liver grade 2. Saudara, segera dokter kasih obat.
Saya bilang terima kasih Tuhan buat pekerjaanmu lewat liver ini. Saya bisa datang di Singapura, boleh pasiar-pasiar saudara. Karena lihat kebaikan Tuhan bukan di liver ini. Dan saya minum obat, itulah penuh ucapan syukur. Ketika kami buat ucapan syukur ibadah, Bapak Gembala tumpang tangan lagi kembali dalam nama Yesus. Maka hari ini liver saya kembali ulang kempes, saudara. Normal lagi. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sampai kapan anugerah dan rahmat ini? Sampai selama Tuhan mengendaki kita hidup di muka bumi ini. Maka jaminannya rahmat kesembuhan, rahmat belas kasihan, kerahiman Allah Bapa dalam Yesus Kristus akan terus bekerja dalam hidup saudara. Kalau saudara datang sakit siang hari ini, engkau pulang disembuhkan. Makanya jangan tinggal di tempat saudara. Datang di tempat ini, beribadah di tempat ini. Tanya kepada Bapak Gembala, kapan lagi kita akan ada ibadah seperti ini? Kalau boleh tiap hari kita ibadah. Karena di sana kita akan dapat rahmat yang baru dari Tuhan. Kebaikannya tidak berhenti di situ saudara. Ada kebaikan yang keempat, Ia pelihara. Daud berkata, Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Daud tidak berkata bahwa Yesus membaringkan aku di padang rumput yang kering. Kering kerontang karena di padang gurun. Maklumlah di padang gurun, maka tidak ada rumput hijau pantas. Tapi Daud tidak berkata seperti itu. Dia lihat kepada kuasa yang ada pada di tangan Yesus. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Sekalipun musim kering di era COVID-19 melanda dunia ini. Dan Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Juga air aqua yang segar di samping kamar tempat tidur kita. Amin. Bagaimana cara Tuhan pelihara? Saya tidak tahu metodenya. Karena metode Dia untuk pelihara orang Israel berbeda dengan kita zaman ini. Karena Tuhan punya banyak cara untuk pelihara kita. Ayat yang ke-10 berkata, takutlah akan Tuhan hai orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jaminan ini bermutu, saudara. Kalau engkau pegang janji ini dan sodorkan, maka surga tidak pernah bisa menahan semua kebaikannya. Yakobus 1 ayat 17 berkata, Dedek, tolong Dedek. Yakobus 1 ayat 17. Saudara pegang ayat ini baik-baik, tidak akan ada perubahan karena pertukaran IMF menyetop banyak bantuan pada negara-negara yang sedang berkembang. Tapi Daud memberikan sebuah pengalaman dengan Tuhan dalam keintimannya. Ayat 11 Mazmur 34. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Bukan cuma Daud alami 3000 tahun yang lalu. Saya pun mengalami hari ini. Saya tidak pernah mengalami kekurangan makan dan minum. Kelebihan makan karena makan menyebabkan gula dan kolesterol ada dalam tubuhku. Karena saya tidak bisa menahan nafsu ini saudara. Makanan ini sedap-sedap, babi putar, larage. Oh ajar itu saudara. Habis makan baru menyesal, aduh ini kolesterol ini. Saudara, saya tidak bisa menahan itu pisang ambong manis, itu buah-buah, ajar saja. Nanti setelah makan baru dapat lihat aduh gula naik ini, saudara. Tidak kekurangan satu apapun, jaminan Tuhan ini ya dan amin. Dan maukah saudara menerima kebaikan Tuhan ini? Masih ada banyak yang saya catat di sini tentang kebaikan Tuhan. Nanti kita akan melihat yang bagian kedua, apa respon Daud. Ini penting sekali saudara, perlu digarisbawahi. Kalau kita alami kebaikan Tuhan,
Kita jangan tinggal di rumah, kita jangan pelotangan, tapi kita tahu apa yang harus menjadi bagian kita. Yang pertama, ayat 2, kalau Daud diselamatkan, saya pun diselamatkan. Dan apa respon kamsiahnya Daud kepada Tuhan Yesus? Dia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bukan waktu senang aku memuji Tuhan, tadi waktu Absalom anaknya memberontak dan ingin merenggut nyawanya, dia tetap memuji Tuhan. Puji-pujian padanya tetap di dalam mulutku. Saudara, pada mulut Daud tidak ada kata hemat di dalam berkata I'm sorry dan di dalam berkata kamsia. Mari kita sama-sama katakan kamsia. Bahasa Sangir bilang apa? Terima kasih. Bahasa Inggris bilang thank you. Xie. Amin, saudara. Bagaimana respon Daud di dalam memberi terima kasih kepada Tuhan? Aku akan selalu memuji kebaikan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa bersyukur. Mazmur 136 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saya punya hidup sebagai orang Sangir, datang di Manado, merantau, tinggal di toko besi, kerja, angka besi, timbang, paku, apa semua. Ada satu yang saya tetap tidak pernah lupa, bersyukur. Sekalipun hanya pisang goreng, bersyukur. Sekalipun hanya buat tinituan, bersyukur. Karena bukan persoalan itu tinituan dan babi tore itu, tapi bersyukur. Dan ketika saya bersyukur, Daud berkata ada power, ada kuasa di situ. Maka kasih setianya untuk selama-lamanya. Saya mengalaminya. Kalau saya bikin ucapan syukur sederhana, lalu Tuhan tambahkan kasih setianya. Di dalam kasih setianya ada air berubah menjadi anggur. Di dalam kasih setia Tuhan, maka anak perwira dari tentara Romawi disembuhkan. Di dalam bersyukur, maka Tuhan tambahkan kasih setianya. 38 tahun orang yang lumpuh di kolam Bethesda disembuhkan. Kasih setianya ditambahkan, saudara. Dia bisa melipatkan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 laki-laki dan sisanya 12 bakul. Di dalam bersyukur ada kasih setia, saudara. Dia bisa mendudukkan badai dalam rumah tangga. Dia bisa menendangkan badai di dalam hubungan bisnis. Kalau ada hubungan saudara dengan bisnis, dengan bank yang masih ada bermasalah, Allah bisa teduhkan itu. Di dalam kasih setia dia bisa menjelikan mata yang buta. Di dalam kasih setia Tuhan dia bisa mengangkat seorang yang bungkuk 18 tahun. Di dalam kasih setia Tuhan dia bisa menjelikan 2 orang buta. Yesus namanya penyembuh itu. Dan hari ini sebagai kata-kata yang terakhir, kita akan terus menyembah memuji Tuhan. Kita terus akan ingat akan kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Di sisi mana aspek hidup saudara masih punya kendala, masih belum lancar? Di aspek mana saluran-saluran bisnis saudara, ekonomi saudara masih tersumbat? Yesus hadir di sini. Mata kita tidak melihat pada sumbatan daripada masalah COVID ini, tapi kita lihat kepada sumber daripada hidup kita. Mari kita sembah Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Jangan malu, saudara. Kita bangkit beri. Haleluya, haleluya. Engkau anak yang dikasihi. Kepadamu Tuhan berkenan siang hari ini. Sejak pagi ku terbang. Angkat tangan kalau engkau perlu Tuhan Yesus. Mari.